Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel John TV, channel yang terfavorit dan sangat menginspirasi tentunya. Cepetan subscribe, jangan lupa dan diklik tombol merah, jangan lupa gratis. Oke, subscribe. Oke, hari ini saya sudah bersama salah satu pengusaha kambing etawa, ras Kali Gesing. Ini pengusaha sukses ini guys, bukan kaleng-kaleng ya. Siapa dia orangnya? Langsung saja perkenalan. Monggo. Ya, nama saya Eko Rustanto dari Banjarnegara, Kecamatan Pagentan, Desa Sukaraja, Dusun Intisari. Oke. Saya sedikit berbincang-bincang nih Mas Eko ya, bertanya-tanya mengenai awal mula Mas Eko beternak kambing. Mas Eko tuh beternak kambing itu sejak tahun berapa Mas Eko? Dulu awal mulai beternak dari orang tua itu sejak tahun 2011. Dulu Tahun 2011, sekarang 2021 awal, berarti 9 tahun. ya benar sudah 9 tahun. Sudah cukup lama ya. Sudah banyak pengalaman tentunya. Apa sih motivasi Mas Eko sehingga Mas Eko itu beternak kambing etawa? Kenapa tidak beternak sapi atau kuda atau jangkrik atau beternak ikan? Motivasinya itu apa Mas Eko? Kan kalau di sini banyak ramban buat pakan kambing, jadi lebih mudah untuk cari rambannya. Kalau kita beternak sapi kan sekarang itu rumputnya sudah sulit kalau di sini, karena kebanyakan sudah ditanamin salak. Dan sekarang kan kambing itu gampang, proses jual belinya juga lebih mudah. Itu untuk pakan itu sendiri itu jenis-jenisnya itu untuk kambing etawa itu seperti rumput apa saja itu Mas Eko? Apakah kan sama itu seperti pakan sapi pada umumnya? Itu beda Mas, kalau kambing etawa itu pakannya itu dari kaliendra, dari nangka, dari tela karet atau wilada. Sekarang kan banyak lah jenis tanaman-tanaman buat pakan kambing seperti indigo vera, karside. Terus untuk pakan tambahan biasanya itu kan pakan itu kan bisa kalau musim kemarau itu kan bisa kurang atau Mas Eko tuh rumputnya itu beli atau ada makanan tambahan lainnya Mas Eko? Kadang kalau ramban beli, kadang di saudara-saudara kan ada itu suruh beli. Dan kalau pakan tambahan, kalau kemarau pakai kulit kacang hijau sama kangkung kering, sama brand itu Polar. Oh, iya. Untuk pakan tambahannya seperti kangkung kering terus kulit kacang hijau itu didapat dari mana Mas Eko? Di sini kan sudah nggak ada tanaman itu, sudah komoditas tanaman di sini kan udah salak ya Mas Eko ya. Itu didapat dari mana itu? Bisa dari wilayah Kabupaten Kebumen atau dari daerah sini yang banyak, Jepara, Demak. Itu kan kalau musim kemarau sawahnya biasanya ditanamin kacang hijau, dan limbah dari kulitnya itu biasanya dijual. Oh, seperti itu untuk soal pakan. Oke, saat ini untuk eh, bertanya mengenai harga. Harga itu kalau kambing
kambing etawa yang usianya 6 bulan. 6 bulan sampai 1 tahun itu kisaran harga berapa Mas Eko? Kalau harga kan tergantung kualitas Mas. Kalau kualitasnya kontes itu nggak ada patokan harganya. Karena itu kan dinilai dari nilai seninya. Bahwa kambing itu bagus dan layak mahal kalau memang kualitas bagus. Kalau hanya sekedar breeding ya itu bisa 6 juta, 7 juta dari usia 2 bulan, 3 bulan. Itu kalau di kandang saya loh Mas. Itu kalau 3 bulan sudah 2 bulan 3 bulan sudah harga 6 juta 7 juta. Itu sudah sangat fantastis itu. Sudah luar biasa. Lalu untuk pemilihan itu untuk breeding itu yang siap kawin itu umur berapa bulan itu Mas Eko? Biasanya kalau saya itu 10 bulan sudah saya kawinkan. Itu 10 bulan itu rentan birahi kedua biasanya. Untuk 10 bulan, usia 10 bulan. Kambing biasanya kalau baru kawin, pertama kawin sampai melahirkan itu kira-kira sampai berapa bulan? 5 bulan lah. Kalau harinya itu bisa 150 hari, kadang bisa kurang 1 minggu, kadang ya lebih dari 150 hari itu lebih 3 hari atau 4 hari. Lalu untuk eh, melahirkan itu dibantu bidan atau dokter apa di itu lahiran sendiri di rumah itu Mas Eko? Kalau lahirannya lahiran sendirilah, masa dibantu bidan atau dokter. Ya barangkali itu kan untuk cepat lahir, pemacu. Kalau biasanya kan ada yang sulit lahirnya itu kan dipacu itu pakai obat pacu itu. Apakah menggunakan obat pacu itu apakah enggak itu Mas Eko? Kalau sekarang banyak yang menggunakan obat pacu. Di saat itu kambing kan biasanya ada permasalahan kalau mau lahiran kan kadang ada yang susah, ada yang gampang. Kalau yang lahirannya mau susah, kita kasih obat pacu. Lah untuk pejantan itu yang siap kawin itu kira-kira usia berapa itu Mas Eko untuk siap kawin? Kalau saya biasanya itu 15 bulan baru untuk ngawin. Biasanya kadang kan ada yang 10 bulan sudah berani ngawin. Tapi kalau saya pribadi loh, itu usia 15 bulan kan sudah matang. Jadi enggak perkawinan dini itu Mas Eko ya. Iya. Jadi untuk misalnya kalau 10 bulan tuh efeknya itu untuk kambing itu sendiri tuh bagaimana itu Mas Eko? Apakah mengefek untuk pertumbuhan ataukah itu nanti keturunannya itu tidak bagus? Itu biasanya ya kadang ada yang kualitas keturunannya kurang bagus, kadangnya bisa bagus. Karena itu kan sama aja tentang rezeki lah Mas. Gak bisa kita menghakimi si kambing dikawinkan usia 10 bulan anakannya nggak bagus, kalau pejantan itu nggak bisa. Oke, untuk itu sudah ya Mas Eko. Untuk harga, sudah ya Mas Eko ya. Sudah tadi kan sudah saya bilang harganya. Untuk pemasaran itu sendiri Mas Eko biasanya itu penjualannya itu dibawa di pasar ke pasar atau dijual online atau bagaimana itu Mas Eko? Oh, kalau sekarang kan sudah canggih lah. Zamannya sudah canggih, lewat online aja sudah banyak, dan tinggal kita video kirimkan ke teman, ya kadang diambil teman sih banyak lah. Kalau gitu kadang ya dari sini kadang diambil orang Jawa Timur, yang dari Jawa Timur kadangnya juga bisa ke sini. Untuk maskot kandang apa Mas Eko tuh sudah mempunyai maskotnya itu? Ya itu ada pejantan yang sekarang buat ngawin, ada dua pejantan yang buat ngawin. Oh ya, nanti boleh ya melihat ke kandang, Ya, kita main-main sama silakan kambingnya. main sama kambing. Untuk betinanya tuh udah ada itu yang bagus, itu udah jadi maskot, sudah jadi idola di kalangan pecinta kambing. Kita udah ada Mas Eko apa belum? Sudah dijual. Udah dijual. Ya gimana ya, kadang kita hanya pemain breeding, kadang ada yang berani mahal ya pasti dijual lah. Karena menurut saya kambing kan seperti itu, di saat sudah
laku mahal ya dijual. Itu kalau kita nggak apa ya namanya, kalau orang Jawa bilang itu nggak owel itu ya dijual. Kalau owel memang itu ya nggak dijual, bisa buat kontes sendiri atau breeding sendiri lagi. Terus kalau di khususnya di daerah Banjarnegara ini apakah ada komunitas itu komunitas kambing etawa untuk mungkin kontes di daerah Banjarnegara, apakah ada itu Mas Eko? Ada di Banjarnegara itu termasuk besar loh, berkembangnya kambing etawa itu sangat pesat kalau di wilayah Banjarnegara, terutama ya wilayah Kecamatan Pagentan juga banyak sekali yang sudah mulai beternak, dari anak-anak muda sampai orang tua-tua sekarang sudah banyak yang beralih ke kambing etawa kok. Terus untuk kontes, apakah Mas Eko itu sering mengikuti kontes? Ya kalau kontes sebelum pandemi itu ini loh, itu banyak event kontes yang sering ikut. Tapi kan sekarang sudah 1 tahun itu nggak ada event kontes, jadi ya nggak kontes. Libur dulu di rumah Mas Eko. Eh, Paling jauh itu Mas Eko tuh kontes itu sampai mana Mas Eko? Dulu pernah ke Pacitan 2017. Pacitan, bawa kambing banyak. Enggak, enggak bawa, dulu hanya ikut temen ke Pacitan, tapi saya nggak bawa kambing. Untuk kambing Mas Eko sendiri, apakah di daerah Banjarnegara itu sudah pernah ikut kontes untuk khusus kambingnya Mas Eko? Ya sudah banyak lah kalau di Banjarnegara. Dulu ada yang sekarang kayaknya di Jepara, saya jual ke Jepara. Dulu pernah juara 3 di kelas C jantan, pas Piala Open Jateng dulu, Open Jateng. 2018. Di mana Mas Eko? Itu kontesnya di Pasar Hewan Tambakan. Oh. Oh ya, pemirsa, sampai di sini dulu wawancara dengan Mas Eko. Kita mau main-main ke kandangnya Mas Eko dulu ya.